Assalamualaikum anak-anak, sehat semua? Alhamdulillah, semoga anak Umi semuanya dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini, yaitu respon dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, kita harus tahu tujuan pembelajaran pada respon dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Tujuannya yang pertama, peserta didik harus dapat menyimpulkan Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Yang kedua, peserta didik harus dapat mengemukakan pendapatnya tentang Perang Badar, Uhud, dan Khandaq. Nah, langkah-langkah dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, yaitu yang pertama membangun masjid. Masjid yang dibangun oleh Rasulullah namanya Masjid Nabawi. Nah, di situ masjid yang dibangun di tanah anak yatim piatu bernama Sahal dengan Suhail. Nah, di sini tujuan Rasulullah membangun masjid ini untuk tempat ibadah dan juga untuk menuntut ilmu pengetahuan dan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada pada agama. Nah, yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muslimin. Kaum muslimin ini yang datang dari Mekah yang dinamakan muhajirin. Nah, yang menyambut di Madinah namanya kaum Ansor, yaitu kaum yang menolong. Nah, yang ketiga yaitu menyusun dustur. Dustur itu anak-anak namanya undang-undang. Setelah dia tiba di Madinah, dia menetapkan undang-undang untuk masyarakat Madinah dan juga termasuk kaum Yahudi. Sehingga setelah ditetapkan undang-undang ini, antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi ini harus hidup dengan damai. Nah, di sini juga kita mengetahui faktor pendukung kesuksesan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Apa faktornya? Faktor pendukungnya yaitu dengan dapatnya tergambar dalam khutbah pertama yang diucapkan oleh Rasulullah di Madinah. Itu adalah kesuksesannya. Nah, yang kedua faktornya yaitu menunjukkan keteladanan dalam berbuat kebaikan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini tidak memperlihatkan gaya orang yang berkuasa di masyarakat Madinah, seperti orang yang berkuasa di sini seperti raja atau sultan. Nah, ini yang berkuasa di duniawi. Kemudian respon masyarakat Madinah ini terhadap Rasulullah tiba di Madinah ini ada juga yang menerima dan juga ada yang tidak menerima. Nah, yang tidak menerima dakwah Nabi Muhammad itu yaitu kaum Yahudi. Namun ada juga yang menerima masyarakat Madinah tersebut yang disebut dengan kaum Aus dan kaum Karats. Kedua suku Arab tersebut ini setelah Nabi Muhammad masuk di Madinah, dia ini langsung
nyatakan kesetiaannya terhadap Nabi Muhammad, yaitu dengan masuk Islamnya suku Aus dengan kaum Karaj tersebut. Nah, tadi kita telah mengatakan sub pembahasan kita tentang perang Badar. Nah, di sini perang Badar, perang yang terjadi pada tanggal 17 Maret 624 Masehi, itu sama dengan 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Perang Badar ini melibatkan 314 pasukan umat Islam yang melawan lebih dari 1.000 orang dari kafir Quraisy. Nah, perang Badar ini merupakan perang pertama yang dijalani oleh umat Islam sejak peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyebab perang Badar ini itu karena rasa iri hati kafir Quraisy terhadap kaum muslimin dan juga terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, juga di sini juga pembahasan kita ada itu perang Uhud, yaitu perang Uhud ini adalah pertempuran yang pecah antara kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy pada tanggal 23 Maret 625 Masehi. Ini bertetapan dengan 7 Syawal 3 Hijrah. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran perang Badar. Nah, di sini umat Islam dalam perang Uhud ini hanya berjumlah 700, sedangkan kafir Quraisy itu berjumlah 3.000 orang. Sehingga perbandingan antara umat Islam dengan kafir Quraisy ini agak banyaknya kafir Quraisy itu 4 kali lipat dari kaum muslimin. Nah, kaum muslimin itu dalam perang Uhud dipimpin langsung oleh Rasulullah, sedangkan kafir Quraisy itu dipimpin oleh Abu Sufyan. Karena perang Uhud ini terjadi penyebabnya karena ada salah satu pemimpin dari kafir Quraisy ini yang meninggal dunia pada perang Badar. Maka disitulah terjadi dendam terhadap kaum muslimin. Kemudian di sini juga ada perang Khandaq. Nah, perang Khandaq ini perang disebabkan kaum muslimin dalam perang tersebut membuat parit untuk menahan serbuan musuh. Nah, perang Khandaq ini berasal dari bahasa Persia, yaitu Khandaq yang artinya itu telah digali. Nah, ini adalah pendapat dari Salman Al-Farisi kepada Rasulullah, menyuruh Rasulullah untuk mengumumkan untuk menggali parit untuk pertahanan kaum muslimin dari serangan kafir Quraisy. Nah, di sini Umi akan menyimpulkan tentang materi kita pada hari ini. Yang pertama tadi yaitu perang Badar. Perang Badar itu penyebabnya karena iri hatinya kaum Quraisy terhadap Rasulullah tentang perkembangan Islam di Madinah. Yang kedua yaitu perang Uhud. Penyebabnya yaitu meninggalnya salah satu pemimpin kafir Quraisy
di dalam perang Badar, sehingga ada rasa dendamnya kafir Quraisy tersebut terhadap kaum muslimin. Nah, yang ketiga yaitu perang Khandaq. Perang Khandaq itu disebut juga dengan perang berparit namanya. Parit itu diberi parit di sekeliling kota Madinah untuk pertahanan kaum muslimin dari serangan kafir Quraisy, yaitu pendapat dari salah satu sahabat Nabi yang bernama Salman Al-Farisi. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat dipahami oleh anak Umi semuanya. Dan nah, dari situ Umi akan menyimpulkan tentang perang Badar, perang Khandaq, dan perang Uhud serta perang Khandaq. Di situ kesimpulannya, perang Badar terjadi itu tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijrah. Nah, penyebabnya yaitu adalah kaum musyrik Mekah yang dipimpin oleh Abu Jahal dan Abu Lahab ini memutuskan dendam untuk menyerang dan menghancurkan kaum muslimin karena dia merasa iri hati tentang perkembangan Islam di Madinah. Nah, perang Badar, perang Uhud itu terjadi pada bulan Sya'ban 3 Hijrah. Ini terletak di sebelah utara kota Madinah sebab terjadinya kekalahan yang terjadi pada perang Badar. Nah, kalau perang Uhud ini penyebabnya yaitu rasa dendam Bani Nadir terhadap Rasulullah karena Rasulullah mengeluarkan mereka dari bagian Madinah yang dilakukan dengan menghasut tokoh Quraisy untuk bersekutu dengannya. Nah, demikianlah pembahasan pada hari ini. Semoga siswa Umi dapat menerima atau memahami pelajaran pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.